Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, kondisi korban penganiayaan anak pejabat Ditjen Pajak dikabarkan sudah mulai membaik usai sepekan dirawat di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. David dikabarkan sudah bisa membuka mata dan kesadarannya sudah dikatakan sekitar 2/3 dan alat-alat bantu selama proses pemulihan sudah beberapa dilepas. Diprediksi dalam proses pemulihan akan memakan waktu yang cukup lama hingga David bisa sembuh secara total. Saat ini David masih dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Teman-teman semua, alhamdulillah. Jadi kondisi David itu sebenarnya kalau di ICU masih tetap, tapi ada respon-respon yang maksudnya meningkat terus ya. Jadi kondisinya semakin membaik. Sebenarnya dari tim dokter sih berencana akan mengeluarkan rilis resminya secara medis. Cuman infonya mungkin besok baru akan ada nggak tahu ya press conference mungkin sama teman-teman media. Tapi sejauh ini kondisi David terus menunjukkan dampak yang positif ya, jadi membaik terus gitu. Kalau dari kemarin dengan hari ini sebenarnya nggak terlalu beda ya, karena sebelumnya itu memang masih sempat pakai ventilator, terus kemarin itu udah dicopot, terus sekarang itu cuman dipasang, saya nggak tahu istilah medisnya, jadi ada alat untuk mempercepat aliran oksigen ke otak, itu aja. Oh, kalau respon sebenarnya udah 2-3 hari yang lalu yang waktu saya sampaikan itu ya. Cuman kalau sekarang memang responnya udah lebih luas. Udah mulai tapi belum dalam kondisi sadar ya. Jadi sadar maksimal. Ya, ini kabar yang cukup menggembirakan ya Ica ya, bahwa David akhirnya bisa sadar kembali meskipun belum sepenuhnya. Nah, ini semoga saja ini proses recovery-nya ini bisa berjalan lancar dan bisa ini kita seperti biasa. Betul, untuk mengetahui kondisi terkini di sana kita akan terhubung dengan rekan kami Nata Arman di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Nata, selamat siang. Nata, siapa saja yang sudah datang menjenguk hari ini ke rumah sakit, Nata? Ya, Gede dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan memang untuk saat ini sampai siang ini belum ada tanda dari pejabat publik yang datang untuk menjenguk David. Dan di Rumah Sakit Mayapada ini merupakan tempat lokasi dirawatnya David pasca pemukulan yang terjadi oleh salah satu anak pejabat Ditjen Pajak, yakni Mario. Dan untuk saat ini setelah sepekan dilakukan perawatan di rumah sakit, tentunya kondisi David dikabarkan sudah semakin membaik. Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh orang tua David pada kemarin tanggal 27 Februari 2023, yang mana David dikabarkan sudah mulai bisa membuka mata dan juga beberapa syarafnya juga sudah bisa mulai merespon, dan juga alat-alat ventilator dan juga beberapa pendukung lainnya sudah mulai dilepas. Kemudian orang tua David pun sudah sangat bersyukur terkait dengan perkembangan anaknya tersebut, sehingga namun dapat kami sampaikan bahwa nantinya diprediksi akan proses pemulihan ini akan memakan waktu yang cukup lama. Dan sebelumnya aksi penganiayaan yang dilakukan oleh Mario terhadap David ini dilakukan di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada tanggal 20 Februari 2023 pada malam hari. Dan hal tersebut dilakukan bermula saat kekasihnya Mario yang merupakan mantannya David, ini inisial AG, merupakan mengadu kepada Mario terkait dengan aduan tersebut, sehingga menyebabkan emosi Mario tersulut, sehingga ketika ditemukan antara kedua belah pihak, kemudian Mario menganiaya David hingga tersungkur dan juga jatuh tidak berdaya. Untuk hal tersebut, pasal yang dikenakan maksud kami adalah pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, subsider pasal 351 ayat 2 KUHP, dan hal itu pun dikonfirmasi secara langsung oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, yakni Ajun Komisaris Polisi Nurmadewi. Dan juga di kawasan rumah sakit ini juga masih terdapat beberapa karangan bunga yang merupakan panjatan doa agar David segera kembali pulih. Gede. Nata Arman melaporkan dari Rumah Sakit Mayapada, Jakarta. Ya, ini Ica, kita semua juga yang ada di sini berdoa untuk kesembuhan David gitu ya. Semoga bisa sembuh secara total ya. Iya, akhirnya ini kasus ini juga kemana-mana nih akhirnya Ica, dan ini menyeret orang tua dari Mario ya.
Ini berikutnya pemirsa, Rafael Alun Trisambodo disebut-sebut juga memiliki aset di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Ya, istri Rafael Alun Trisambodo menjadi salah satu pemegang saham perumahan elit Green Hill Residence. Tugu Jogja yang berada di perumahan Green Hill, Desa Maumbi, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara mendadak viral di media sosial setelah dikaitkan dengan aset Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandi, penganiaya David. Perumahan elit ini berdiri pada tahun 2010 silam dan berisi sekitar 200-an unit rumah. Sejumlah warga mengetahui bahwa pemilik dan pengembang kawasan perumahan ini adalah Rafael Alun Trisambodo, meski mereka tidak pernah bertemu. Yang kami tahu pada waktu beli rumah di sini sekitar 10 tahun lalu, owner dari kawasan ini adalah Pak Rafael Alun Trisambodo. Pak, selama di sini Pak pernah melihat Pak Rafael? Saya tidak pernah melihat. Jadi kami di sini dipertemukan dengan waktu beli rumah awal pertama kali dengan pegawai-pegawai di sini, ada juga mungkin manajernya atau direkturnya. Tapi kalau owner saya belum pernah ketemu sampai sekarang. Dan mengetahui owner Pak Rafael itu bagaimana Pak? Dari penjelasan awal waktu kita beli rumah dulu seperti itu. Dari penjelasan kan kami tanya perumahan ini siapa yang punya, ownernya siapa atau developernya siapa. Direktur Utama PT Bukit Hijau sebagai induk perusahaan Green Hill Residence angkat bicara terkait aset yang diduga milik Rafael ini. Mandagi menyebutkan bahwa kawasan perumahan ini bukanlah milik Rafael Alun sepenuhnya. Ada 5 pemegang saham perumahan yang salah satunya adalah istri Rafael Alun, yakni Erni Meike Torondek. Tapi ini kita tegasin tidak ini. Jadi tersendiri. Masalah di Jakarta ya udah Jakarta gitu. Dari 5 pemegang saham, salah satunya Pak Rafael Saya, juga. Dan Pak Rafael ya salah satu pemegang saham, tapi bukan atas nama Pak Rafael, atas nama istrinya kan. Perumahan Green Hill ini dibangun dan dikembangkan oleh perusahaan bernama PT Statika, yang kemudian berganti nama menjadi PT Bukit Hijau pada tahun 2015 lalu. Ada sekitar 200 unit rumah di kawasan ini dengan berbagai tipe, mulai tipe 45 dengan harga 300 juta rupiah hingga tipe 95 seharga 1,5 miliar rupiah. Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, Ainis melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait klaster milik Rafael ini, kita terhubung dengan rekan Jeffrey Langi di perumahan Green Hill, Desa Maumbi, Kabupaten Minahasa Utara. Selamat siang, Jeffrey. Ya, selamat siang Dede dan Dian. Ya, apakah benar informasi yang kami dapat bahwa klaster ini salah satu pemiliknya adalah istri dari Rafael? Saya laporkan dari informasi yang saya rangkumnya barusan tadi, di mana lokasi perumahan Green Hill Residence yang berada di Desa Maumbi, Kabupaten Minahasa Utara, memiliki 5 pemegang saham, dan salah satu pemegang sahamnya merupakan istri dari Rafael Alun Trisambodo, yakni Erni Torondek, yang merupakan warga asal Manado. Dan lokasi perumahan Green Hill Residence ini berdiri di atas lahan seluas sekira 12 hektar dengan bangunan rumah terdiri dari 200-an unit dari berbagai tipe, dari tipe 45 dengan harga 300 juta hingga tipe rumah 95 seharga 1,5 miliar rupiah. Dan saat ini dari informasi juga dihimpun di mana terdapat juga sementara dalam pembangunan Green Hill kedua yang dengan jumlah unit yang belum bisa diinformasikan dari pihak direksi dan marketing. Namun saat ini sementara dilakukan penjualan perumahan Green Hill Residence Unit 2. Demikian Gede dan Dian. Sudah confirm ya? Ya. Ini Jeffrey, selain perumahan Green Hill ini, apakah ada perumahan-perumahan lain yang disinyalir milik dari keluarga Rafael di wilayah Makassar ini, di Sulawesi Utara? Minahasa. Ya, dapat saya informasikan juga. Kalau untuk perumahan Green Hill Residence ini adalah aset dari Rafael Alun Trisambodo yang
dengan nama PT Bukit Hijau sebagai pemeriksaan istrinya Erni Torondek, dan juga yang ada rumah pribadi, rumah mewah di Kelurahan Kleak Lingkungan 5 Kota Manado. Namun dari informasi yang saya dapat, keluarga Rafael Trisambodo bersama istrinya serta keluarga tidak berada di lokasi dan hanya disuruh jaga orang-orang terdekat. Iya. Baik, terima kasih Jeffrey Langi atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, KPK rencananya akan memanggil mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Rafael akan diundang untuk klarifikasi pada Rabu 1 Maret 2023. KPK menyebut laporan hasil analisis dari PPATK menjadi acuan dalam menelusuri aset yang dimiliki Rafael. PPATK menemukan dugaan transaksi mencurigakan dari Rafael yang merupakan ayah Mario Dandi Satrio. Belakangan harta Rafael menjadi sorotan karena mencapai 56 miliar rupiah dan anaknya kerap memamerkan gaya hidup mewah di media sosial.